Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Sebelumnya, saya Muhammad Rifai Sendra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan memaparkan secara singkat apa yang telah saya pahami, apa yang telah saya tangkap selama pembelajaran satu semester ini, khususnya pada mata kuliah manajemen kurikulum, dan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 bahasan materi. Yang pertama, pengertian administrasi tahap implementasi dan supervisi pelaksanaan kurikulum. Kemudian yang kedua, model-model kurikulum di Indonesia. Dan yang ketiga, genealogi masalah dan solusi pada kurikulum. Nah, yang pertama, kalau berbicara implementasi pengertian implementasi ialah suatu penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap-tahap sebelumnya. Kemudian hasil dari kurikulum ini diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dan benar, kemudian sambil senantiasa dilakukannya sebuah penyesuaian terhadap situasi lapangan dan pada karakteristik peserta didiknya, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya, sehingga terjadinya perubahan yang signifikan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk bisa berubah. Nah, selanjutnya pada administrasi kurikulum berarti suatu pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan bisa terlaksananya rencana pendidikan atau kurikulum itu sendiri. Dan dalam administrasi kurikulum ini tujuan utamanya yaitu agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pelaksana kurikulum itu sendiri. Nah, selanjutnya implementasi kurikulum mencakup 3 kegiatan pokok Yang pertama, pengembangan program seperti program tahunan, program semester, program triwulan, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau berbicara pelaksanaan pembelajaran ini titik beratnya itu tugas ini adalah tugas seorang guru yang mana harus bisa melaksanakan kurikulum dengan baik dan menerapkan pembelajaran dengan baik pula. Nah, lanjut yang ketiga, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah perbaikan dari apa yang telah kita lakukan, dari apa yang telah kita laksanakan, rencanakan, itu dievaluasi dan kita merencanakan untuk kedepannya agar lebih baik lagi, seperti itu. Nah, secara sempitnya implementasi kurikulum ini berkenaan dengan kegiatan kegiatan pembelajaran, yaitu seperti pembelajaran teori, praktik di kelas, di luar sekolah, dengan memberikan penugasan dan bimbingan yang penuh, dengan akhirnya itu dievaluasi hasil belajarnya. Baik, lanjutnya materi yang kedua yaitu tentang model-model kurikulum di Indonesia Nah, di sini ada 3 model-model kurikulum yang saya tangkap Yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Bahwasanya pada model kurikulum ini guru sebagai penyalur utama sebuah informasi materi pembelajaran kepada siswanya. Oleh karenanya guru harus bisa menguasai bidang studi tertentu yang diajarkan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian ada 3 pendekatan
dalam pengembangan kurikulum ini. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, dan yang kedua, studi yang bersifat integratif, dan yang ketiga, materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan masalah. Nah, kemudian model kurikulum yang kedua itu ada kurikulum humanistik. Nah, bahwa pada model kurikulum ini siswa mempunyai potensi gitu, potensi yang mana harus bisa dikembangkan, kemudian kemampuan dan kekuatan untuk bisa berkembang lebih baik lagi, dimana pendidikan tidak hanya diarahkan kepada pembinaan manusia yang intelektual saja gitu, tetapi juga pada segi sosial dan afektif ataupun emosi, sikap, nilai dan sebagainya. Nah, mungkin itu untuk model kurikulum humanistik gitu. Kemudian yang ketiga, ada model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, bahwasanya pada model kurikulum ini berbeda dengan model kurikulum sebelumnya gitu. Karena kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini memandang bahwa dalam proses belajar mengajar tidak hanya secara individu gitu, tetapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama, kerjasama dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk materi terakhir gitu ya, materi yang ketiga itu sangat menarik gitu untuk kita pecahkan masalah ini, yaitu genealogi masalah dan solusi pada kurikulum khususnya di Indonesia ini. Nah, mungkin untuk permasalahan secara umumnya gitu ya, kurikulum di Indonesia yang saya ketahui ialah yang pertama, kurikulum di Indonesia itu terlalu kompleks gitu. Artinya kurikulum yang diterapkan di Indonesia sangat kompleks sehingga siswa akan merasa sangat terbebani gitu dengan banyak materi yang harus dikuasainya. Kemudian yang kedua, sering berganti nama. Yang pertama dimulai dari seperti KTSP, kemudian ganti lagi menjadi Kurtilas dan lain sebagainya. Karena seiring bergantinya nama tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan gitu. Karena dalam perubahan nama ini berubah, namanya itu berubah, tapi pada konsep kurikulum tidak berubah. Nah, itu permasalahan kurikulum di Indonesia itu. Yang untuk ketiga, fasilitas yang kurang memadai gitu. Jadi fasilitas ini sangat penting juga untuk kemajuan ataupun untuk menyukseskan suatu kurikulum di Indonesia ini. Karena bukan tidak memadai ya, tidak merata juga, karena pemerintah kebanyakan memberikan fasilitas sarana dan prasarana itu kepada sekolah yang berada di dekat pemerintahan ataupun bisa disebut juga sekolah negeri dan lain sebagainya. Namun pada sekolah-sekolah yang terpelosok gitu, sekolah yang di pedalaman, contohnya di Banten ataupun di pelosok-pelosok lainnya gitu, jarang dan tidak sampai juga gitu fasilitas kepada sekolah tersebut, sehingga pembelajarannya pun sangat terbatas gitu, dimulai dari bangku sekolahnya, kemudian alat tulis whiteboard gitu ya, spidolnya itu enggak seadanya gitu. Jadi sangat kekurangan dan sangat perlunya bantuan fasilitas dari pemerintah. Nah, untuk solusi dari ketiga permasalahan umum kurikulum di Indonesia ini mungkin yang pertama tadi kan kurikulum terlalu kompleks gitu. Seharusnya kan
Indonesia itu sudah bisa melihat dari negara-negara maju Eropa lain gitu, karena mereka pendidikan mereka itu sangat maju gitu, karena mereka apa ya eh, pendidikannya itu sesuai dengan minat bakat peserta didiknya. Jadi sesuai bakat peserta didik nih, misalkan bakat peserta didik ini olahraga, akademik dan lain sebagainya. Nah di situ jadi ada kelas khusus gitu ya, kalau di negara-negara apa negara-negara lain gitu, negara-negara maju. Jadi apa ya, pembelajarannya itu juga sesuai dengan minat seorang siswa gitu. Jadi siswanya juga kan belajar juga ya pasti apa pasti senang, pasti mengikuti pembelajaran itu pasti sepenuhnya gitu, karena itu yang dibutuhkan oleh seorang siswa. Beda lagi dengan Indonesia apa ya, tadi kan takutnya siswa itu akan merasa terbebani, karena di Indonesia ibarat ini ada seorang manusia yang memerintahkan gitu, kemudian ada seorang hewan, gajah, monyet, anjing, kucing, jerapah dan lain sebagainya, ikan termasuk. Nah manusia ini memerintahkan apa ya, misalkan supaya adil ujiannya kita sama ya, panjat pohon itu, barang siapa yang bisa memanjat pohon itu maka dia akan lulus ujian tersebut. Nah kalau dilihat dari objek tadi, hewan tersebut seperti gajah, jerapah, ikan, kucing, anjing, mungkin sebagian ada yang bisa dan sebagian ada yang tidak mungkin gitu ya, mustahil untuk bisa melakukan ujian tersebut. Nah kalau digambarkan seperti itu gitu, jadi kebanyakan siswa itu terbebani gitu, yang penting gitu aja. Jadi sangat sangat, kalau bahasa Sundanya itu lebar gitu, ada potensi di individu siswanya itu tidak dikembangkan. Nah itu jadi bedanya dengan negara-negara maju itu kalau mereka mengembangkan potensi di setiap individu siswanya. Nah, harusnya begitu gitu ya, harapannya begitu ya. Kalau eh, apa kalau belum sampai gitu juga ya, harapannya ya bisa lebih baik lagi gitu pembelajaran dan kurikulum di Indonesia ini, khususnya dalam bidang pendidikan gitu. Untuk ini juga kan untuk kemajuan pendidikan Indonesia juga gitu, supaya harapannya khususnya kan Indonesia ini tergolong kepada pendidikan yang terbaik di dunia gitu. Nah sering bergantinya nama ini juga sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah terakhir, solusi dari terakhir itu fasilitas yang kurang memadai. Nah, tadi pemerintah harus bisa menyamaratakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan khususnya di pelosok-pelosok negeri, karena sesuai riset gitu ya, sesuai penelitian, banyak sekali sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah yang sangat kekurangan dimulai dari pendidikan, pembelajaran, sarana dan prasarananya sangat kekurangan. Jadi mereka belajar ya seadanya, sangat terbatas gitu. Nah harapannya sebaiknya pemerintah harus bisa memperhatikan lebih kepada sekolah-sekolah terpelosok gitu, agar ya tadi kan supaya pendidikan Indonesia bisa maju. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan gitu berkaitan dengan khususnya manajemen kurikulum ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang keliru gitu ya, kurang berkenan dimohon maafkan, karena
kebenaran itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan juga mutlak berasal dari saya pribadi, saya sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.